Pada saat hari ini renungan Amsal sudah berada di dalam pasalnya yang ke-12. Renungan Amsal pada saat hari ini sudah berada di pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-28. Maka dari itu hari ini saya akan memberikan sebuah judul renungan, yaitu memperhatikan didikan. Kita lanjut ke strukturnya saudara. Struktur yang pertama dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 itu merupakan ciri-ciri orang yang berhikmat dan ciri-ciri orang yang bodoh. Jadi ada perbedaan di mana ciri-ciri dari orang yang berhikmat, ciri-ciri dari orang yang benar, yang memperhatikan didikan hikmat, dan juga ciri-ciri orang yang bodoh yang menolak didikan hikmat. Lalu kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu dari ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-28. Itu merupakan dampak kehidupan seseorang yang berhikmat dan juga dampak kehidupan seseorang yang bodoh. Jadi ada dampaknya, ada buah yang dihasilkan saudara. Dari orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Dari orang yang memperhatikan didikan firman Tuhan dengan orang yang tidak memperhatikan didikan firman Tuhan. Kita lanjut saudara ke dalam pendahuluan. Amsal dikenal sebagai kitab yang jujur dan lugas dalam mengungkapkan realita kehidupan. Ya, kita bisa mengetahui bahwa Amsal ini berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sangat jujur, pernyataan-pernyataan yang sangat lugas yang sudah kita bisa bahas, yang sudah kita pernah bahas di pasal-pasal yang sebelumnya ya saudara ya, di doa-doa pagi sebelumnya. Kita bisa melihat betapa jujur sekali Amsal ini dalam mengungkapkan sebuah realita kehidupan. Tetapi kejujuran ini saudara dimaksud untuk mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ya, kejujuran dari kitab Amsal ini itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Karena prinsip Amsal sejak awal yaitu pilihlah hikmat dan tolaklah kebebalan. Dan ini adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun karakter dari seseorang, dalam membangun sistem kehidupannya. Lanjut kita ke dalam pembahasan saudara. Ya. Didikan atau teguran merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang. Betul kan? Didikan atau teguran merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, terutama bagi seorang muda seperti saya. Ya, seperti anak-anak Bapak Ibu yang masih muda itu perlu dididik, perlu ditegur. Karena apa saudara? Mengapa demikian? Mengapa didikan itu sangat penting? Karena dengan lewat didikan, dengan melalui didikan dan teguran, karakter seorang muda dapat menjadi lebih baik. Karakter seorang muda dapat menjadi lebih bijaksana, apalagi dididik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi dididik dalam mencari sebuah hikmat yang ada di dalam firman Tuhan. Maka karakter seorang muda akan seturut dengan kebenaran firman Allah. Maka dari itu saudara yang mempunyai anak, didiklah dengan baik. Didiklah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan seorang muda ke depannya menjadi lebih baik dan seturut dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Walaupun memang setiap teguran atau didikan dapat diberikan secara lembut. Setiap nasihat dapat diberikan secara lembut. Atau bahkan ada yang diberikan secara keras, tegas. Ya. Tetapi itu semua demi kebaikan seorang muda. Demi kebaikan seorang muda. Seperti di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang
ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Memang setiap teguran, memang setiap didikan itu terkadang keras. Ya, anak-anak muda ya. Dimarahin papa mama, ya. Memang setiap didikan, setiap teguran itu keras, saudara. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ibrani 12 ayatnya yang ke-11, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Walaupun setiap teguran itu sangat menyakitkan bagi diri seseorang muda, tetapi ke depannya dia menghasilkan sebuah buah yang memberikan damai sejahtera bagi siapa saja. Puji Tuhan. Bagaikan seorang tua yang mendidik anaknya untuk menjadi pribadi yang baik, demikian pula Amsal 12 ini dan seluruh pasal Amsal selanjutnya berisi tentang didikan yang baik untuk kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Maka dari itu saudara, kita akan belajar bersama-sama apa yang hikmat ajarkan kepada kita, apa yang hikmat ajarkan, apa yang hikmat menasihatkan kepada kita. Yang pertama, hikmat mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam setiap perkataan kita. Hikmat mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam perkataan kita. Kita dapat melihat ayat pendukungnya di ayatnya yang ke-6, ayat ke-17 sampai yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Di situ tertulis bagaimana orang yang bijak, bagaimana orang yang berhikmat, bagaimana cara mereka berkata-kata dan bagaimana juga orang bodoh dalam perkataan mereka. Seperti yang tertampil di slide, orang yang berhikmat perkataan mereka selalu jujur. Ya. Sedangkan orang yang bodoh perkataannya saksi dusta yang menyatakan tipu daya. Perkataan orang yang berhikmat itu perkataan yang bijak mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan ini bisa berbicara tentang kesembuhan jiwani atau kesembuhan mental. Bagaimana seorang yang bijak membangun, menyembuhkan seseorang yang punya seperti kayak stres atau depresi yang membutuhkan sebuah kata-kata membangun. Sedangkan orang yang bodoh perkataannya fasik yang menghadang darah. Lalu lanjut saudara, perkataan orang berhikmat, nasihat kesejahteraan yang mendatangkan sukacita serta bibir yang menyatakan kebenaran. Sedangkan perkataan orang bodoh, mulutnya seperti orang lancang, seperti tikaman pedang. Jadi kalau ngomong itu pedes banget, nggak mikir nih orang kayak gimana gitu, itu pedes banget pokoknya ya kan. Lanjut saudara. Itu merupakan perbedaan yang jelas antara orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Ya. Dari ayat-ayat ini saudara mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan setiap perkataan kita. Kita harus menunjukkan Kristus yang ada di dalam diri kita lewat setiap perkataan-perkataan kita. Jadi jika ada Kristus di dalam engkau, maka jagalah perkataanmu terhadap setiap orang. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita seperti orang-orang yang berhikmat, yaitu perkataan yang membangun sesama, perkataan yang saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati dalam kasih. Bukan perkataan yang memahitkan sesama, terutama perkataan yang sangat memahitkan Tuhan. Amin. Seperti di dalam Amsal yang ke-18 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 saudara. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan.
Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jadi orang yang bebal menimbulkan perbantahan dan mulut orang berseru meminta pukulan. Ya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya dan bibirnya menjadi jerat bagi nyawanya. Sehingga maka dari itu saudara di dalam Mazmur 141 ayatnya yang ketiga, kita meminta Tuhan untuk mengawasi mulut kita. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Inilah hal yang paling penting sebagai orang-orang percaya. Ya, di samping kita menjaga perkataan kita, kita harus juga meminta Tuhan untuk menjaga di pintu bibir kita. Bukan saja menjaga pada pintu bibir kita, tetapi juga di seluruh kehidupan kita. Kita meminta Tuhan agar Tuhan mengawasi seluruh kehidupan kita, agar Tuhan menjaga segala kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Karena apa saudara? Karena agar kehidupan kita memberikan dampak yang baik, menjadi contoh teladan yang sangat baik bagi sesama kita dimanapun kita berada. Dengan kita menjaga perkataan kita, kita menjadi contoh teladan bagi siapapun yang bertemu dengan kita. Ya. Dari hal tersebut, dari sebagai kita menjadi contoh teladan bagi sekeliling kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan. Maka dari itu nasihat hikmat di poin yang pertama adalah perhatikan mulut kita dan berhati-hatilah pada setiap perkataan kita. Lanjut saudara, di poin yang kedua, apa yang hikmat ajarkan kepada kita? Hikmat mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan setiap tingkah laku kita. Hikmat mengajarkan kita untuk selalu memperhatikan setiap kelakuan kita. Kembali kita bisa melihat di dalam ayatnya yang kelima, ayatnya yang ke-11, 12, ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21, 24 dan ayatnya yang ke-28. Nah, kembali di situ terdapat dua perbedaan yang sangat jelas di mana orang berhikmat dan orang bodoh. Orang yang berhikmat yaitu rancangan orang benar adalah adil. Setiap yang dirancangkan oleh orang benar itu adil, sedangkan orang bodoh mempunyai tujuan hanya untuk memperdayakan. Tujuan orang bodoh hanya untuk menjatuhkan. Ya. Orang yang berhikmat rajin dengan segala tugas yang telah dipercayakan. Tetapi orang bodoh mengejar hal yang sia-sia, hal yang tidak perlu, hal yang tidak penting, tetapi ia mengejar sehingga hanya kesia-siaan yang didapatkan. Orang yang berhikmat selalu berada dalam jalan kebenaran, tetapi orang bodoh tingkah lakunya menimbulkan kecelakaan. Jadi dimanapun dia berada pasti bikin masalah. Maka dari itu saudara, kembali kita diajarkan saudara, untuk selalu memperhatikan setiap tingkah laku kita. Karena setiap tingkah laku kita menentukan tujuan akhir kita, menentukan buah yang didapatkan. Jangan seperti tingkah laku orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, yang setiap perbuatannya selalu mengandung celaka, yang hanya menyakitkan hati Tuhan. Tetapi hiduplah dengan tingkah laku orang benar yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Seperti di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14, boleh dibuka saudara? Puji Tuhan. Nah, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya. Hiduplah sebagai anak yang takut akan Tuhan dan menjauhi hawa nafsu. Seperti apa saudara tingkah laku orang yang mengikuti hawa nafsu? Kita bisa melihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21, di situ ada percabulan, ada kemarahan, ada hawa nafsu, penyembah berhala, sihir,
perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Itu merupakan tingkah laku orang bebal yang mengikuti hawa nafsunya. Itulah mengapa saudara betapa pentingnya hidup sesuai dengan didikan hikmat melalui firman Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena jika kita mengikuti didikan dari firman Allah, maka kehidupan kita, sekali lagi saya katakan, menjadi dampak yang baik. Ada hal yang positif yang kita dapatkan, bukan saja hal positif itu kita dapatkan dalam pribadi kita, tetapi juga kepada semua orang. Ya. Orang kan melihat kita bahwa kita sebagai seseorang yang membawa berkat, sebagai seseorang yang membawa dampak yang baik, sehingga dari itu orang-orang dapat meniru kita. Ketika orang-orang dapat meniru setiap tingkah laku kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan disenangkan saudara. Tuhan dipermuliakan. Kita menjadi saksi bagi semua orang-orang yang menemui kita. Puji Tuhan. Kesimpulannya saudara, sebagai anak Tuhan kita harus memperhatikan didikan hikmat lewat firman Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhan sajalah kehidupan kita dipenuhi oleh damai sukacita. Dan kita menjadi dampak yang baik dimanapun kita berada. Dan hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Amin, puji nama Tuhan.